Sekarang kita masuk ke pembahasan soal gaya gesek bagian yang kedua. Kita mulai dari soal nomor 3. Dikatakan dalam soal, benda bermassa 4 kg diberi kecepatan awal 10 meter per sekon yang ini. Benda mengalami gaya gesek dari bidang sebesar 16 Newton. Berarti gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kita buatkan arahnya kira-kira ke sini. Kita simbolkan dengan F gesek atau F seperti ini. Ini nilainya sama dengan 16 Newton. Oke, kemudian ada gaya berat. Kita lukiskan di sini gaya berat arahnya ke pusat bumi. Ini kita katakan sebagai W. Ini W. Kemudian akibat gaya berat ada gaya yang arahnya sejajar dengan gaya gesek ini, yaitu gaya yang dipengaruhi gaya berat. Kita sebut ini adalah, biasanya langsung aja kita tulis W sin alpha, karena terhadap gaya normal nanti ke sini adalah W cos alpha. Oke, gaya yang bekerja yang mempengaruhi kecepatan benda itu ada dua, ada W sin alpha dan ada gaya gesek. Tinggal kita buat karena searah dijumlah. F gesek ditambah dengan W sin alpha sama dengan M kali A. Yang ini tidak ada gaya yang lain lagi, berarti kita masukkan F geseknya 16 ditambah W ini adalah M kali G kali sin alpha sama dengan M dikali dengan A. Kita masukkan ini 16 tetap, masanya tadi 4, G 10 jika tidak diberitahu dalam soal. Kemudian sin alpha 0,85 sama dengan masanya 4 dikali dengan A. A nanti di sini diperlambat karena dia menahan gerakan benda bergerak ke atas sedangkan gaya penahannya ke bawah. Kita teruskan ini berarti 16 ditambah 4 kali 10 40 dikali 0,85 sama dengan 34. Kita tuliskan di sini 34 sama dengan 4 dikali A. Berarti yang ini 50 sama dengan 4A. A sama dengan 50 dibagi 4, 12,5 meter per sekon kuadrat. Oke, A telah kita peroleh, jadi diperlambat sebesar 12,5. Ini adalah kecepatan mula-mula. Tentu benda ini terakhirnya berhenti karena dikatakan di sini berhenti. Jadi Vt di atas ini sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat diperlambat dikurang 2 kali A dikali S. Yang ditanya adalah S ini, sedangkan Vt ini tadi sama dengan 0. Kita buat dulu ini 0. Jadi kita tulis ulang 2AS ini berarti sama dengan V0 kuadrat. S sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2 kali A. Kita masukkan V0 nya tadi 10 kuadrat dibagi 2 kali A 12,5. Hasilnya sama dengan 100 dibagi 25. Jawabnya adalah 4 meter. Berarti dari sini jawaban yang B. Berikutnya kita lihat soal nomor 4. Seorang menarik koper bermassa 15 kg dengan seutas tali ke atas sedemikian rupa sehingga koper bergerak dengan kelajuan konstan. Massa tali diabaikan dan tali membentuk theta 37 derajat terhadap bidang horizontal. Jika gaya yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah 50 Newton, berapakah besar koefisien gesek antara koper dengan bidang horizontal? Oke, kita gambarkan dulu di sini kira-kira ini ada suatu bidang. Kita katakan ini ada bidangnya. Kita kasih bayang-bayangnya, kemudian ada koper di sini. Ini ditarik dengan gaya membentuk sudut katanya sebesar theta, berarti ada kemiringan. Gambarnya kita buat seperti ini, di mana F sama dengan 50 Newton dan kemiringannya ini terhadap mendatar atau horizontal katanya sama dengan, kita buat dulu 37 derajat, yang ini 37.
Yang ditanya adalah koefisien gesek. Kita tinggal uraikan aja gaya-gaya yang bekerja. Ke arah bawah ini kita buat gaya berat. Jadi ini ada gaya berat W. Kita buatkan di sini. Simbolnya adalah W. Gaya ke atas ada gaya normal. Ini kita buatkan N. Kita buat panahnya dulu. Ini ada gaya normal N. Kemudian ini kita urai. Kalau dia terhadap mendatar ini berarti kita gunakan yang terhadap mendatar adalah cos di samping. F cos 37. Sedangkan yang ke atas ini adalah F sin. Kita buat di sini. Atau kita buat aja FI supaya muat. Yang jelas ini cos, yang ke atas ini sin. Oke. Gaya normal N ditambah yang ke atas FI sama dengan W. Gaya normal ditambah F sin 37 sama dengan beratnya M kali G. Kita buatkan di sini M kali G. Jadi N ditambah F-nya di sini dibuat 50. Sin 37 0,6 sama dengan masanya 15 G 10. Berarti N ditambah 30 sama dengan 150. Kita peroleh gaya normal sama dengan 150 dikurang 30 sama dengan 120 Newton. Oke, arah gaya gesek ini arahnya ke kiri ke sini. Kita buat arahnya gaya gesek. Oke, agak tertutupi sedikit ya. Ini gaya gesek. Karena dia konstan, maka bisa kita buatkan gaya F cos 37 dikurang gaya gesek sama dengan 0, atau bisa langsung kita buat di sini dikurang gaya gesek sama dengan 0 karena tidak ada percepatan. Di sini dikatakan kelajuan konstan. Kalau kelajuan konstan berarti percepatannya 0. Jadi M kali 0 di sini 0. Kita lanjutkan. Berarti F tadi sama dengan 50 dikali cos 37 0,8 dikurang koefisien gesek dikali dengan gaya normal sama dengan 0, atau langsung aja kita buat di sini sama dengan, berarti 40 sama dengan koefisien gesek dikali gaya normalnya 120. Jadi koefisien gesek itu sama dengan 40 per 120 sama dengan 1/3. Jawabnya ini adalah yang B. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.